Ya, evaluasi yang pertama tentu terkait dengan penyebaran C6 ya. Kemarin itu memang masih kita temukan klasik lah bahwa penyebaran C6 itu belum 100% sampai ke para pemilih yang berhak mendapat C6. Namun untuk mengatasi itu kita melakukan dua hal kemarin. Pertama, mengumumkan kepada seluruh pemilih yang belum mendapat C6 namun telah terdaftar itu bisa datang langsung ke TPS menggunakan hak pilihnya. Jadi mereka berhak dengan membawa kartu identitas. Yang kedua adalah menertibkan semua penggunaan C6 kemarin. Kita buat surat edaran resmi ke seluruh KPU Kabupaten Kota untuk memastikan semua C6 yang tidak terdistribusi itu didokumentasikan dan dikumpulkan di kantor kelurahan. Sehingga di hari kemarin memang dari laporan kita nggak menemukan lagi ada penyebaran C6 yang masif kepada orang-orang yang tidak tepat ya. Itu yang kita lakukan kemarin. Yang kedua adalah masalah evaluasi yang kita lakukan terkait dengan terjadinya tertukarnya surat suara antar dapil, baik itu tingkat kabupaten kota maupun yang tertingkat antar provinsi. Seperti di Medan ini kan ada Medan A, Medan B untuk provinsi. Nah itu berdekatan sekali ternyata ada kesalahan-kesalahan dan tertukarnya itu biasanya 10-20 lembar. Nah ini yang kita evaluasi sekarang. Nanti kita akan putuskan kajian, kita supervisi KPU Kabupaten Kota apakah terhadap penanganan masalah ini dan dipandu surat edaran KPU RI nomor 306, apakah kita nanti akan putuskan pemungutan suara ulang atau tidak, tergantung kajian kita hari ini. Supaya memastikan nanti jangan di kemudian hari kita digugat, dengan di kemudian hari kita disengketakan. Nah itu nanti antisipasi dini. Yang ketiga adalah kita juga menemukan kemarin dari hasil pelaksanaan pemilu di 9 April itu ada praktek pelanggaran pidana pemilu ya. Dari oknum mungkin dugaan penyelenggara kita di salah satu desa di Nias, Desa Bawalehusa, TPS 1 ya, itu ditemukan ada surat suara KPU Kabupaten Kota yang sudah tercoblos. Jadi kemarin di TPS itu sementara ditunda pelaksanaan pemungutan suara karena memang situasi tidak kondusif, ada protes, ada konflik antar ketegangan massa karena ditemukan peristiwa itu. Nah, oleh karena ini juga menjadi kajian kita kapan nanti dilaksanakan pemilu lanjutannya ya, susulannya ulangnya nanti di Kabupaten Nias Selatan di TPS 1 Desa Bawalehusa. Laporan yang kita terima dari Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan kemarin. Pertama karena temuan itu memang jelas itu melanggar PKPU 26 pasal 61, tapi juga lihat kondisi aktual di daerah. Di tempat itu kemarin terjadi ketegangan massa dan berdasarkan rekomendasi KPU. Itu diduga dilakukan oleh oknum KPPS ya Pak? Sementara ini dugaannya begitu dan sekarang sudah ditangani oleh Panwaslu dan kepolisian. Pak, bagaimana dengan katanya tadi banyak surat suara yang tertukar, itu baru ketahuannya setelah penghitungan suara? Ya, ada yang ditemukan saat sebelum pemungutan suara. Ketika diterima surat suara sama pemilih, dia lihat kok lain dengan yang di papan pengumuman kan gitu. Kalau begitu bukannya bisa langsung ditukar? Kemarin itu langsung diselesaikan. Ya, langsung diselesaikan kemarin. Nah, yang saya ceritakan tadi adalah yang kemudian terjadi setelah penghitungan suara. Kita ketahui bahwa saat menghitung, kemudian petugas kita melihat dan saksi, ada surat suara yang tertukar. Itu yang saya bilang tadi, jumlahnya ada yang 10, bervariasi ya, ada yang 5 lembar. Nah ini yang kita kaji sekarang karena tentu kita nanti mendasarkan juga rekomendasi teman-teman Panwas bagaimana mengatasi ini dan juga berdasarkan kajian kita. Inilah yang akan putuskan hari ini. Pak, bagaimana dengan komunitas rentan seperti para tahanan atau juga orang-orang yang di rumah sakit, itu bagaimana menggunakan hak pilihnya? Informasinya yang saya terima adalah banyak sekali dari mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena masalah teknis ya, tidak mendapatkan C6. Iya, kalau untuk di rumah sakit kemarin kita sudah berkoordinasi dengan para medis di sana, pimpinannya, bahwa memang mekanismenya kita harus mendapat data berapa banyak di sana pasien yang akan menggunakan hak pilihnya. Kita sudah buka dan itu yang kemarin sebelum 9 April kita minta dari seluruh rumah sakit sesuai KPU Kabupaten Kota agar kita bisa siapkan TPS terdekat untuk mendekat ke rumah sakit itu. Karena memang nggak ada TPS khusus di rumah sakit. Nah, kalau faktanya bahwa banyak pemilih akhirnya tidak terdata, saya kira ini tidak semata hanya persoalan KPU-nya. Kita sudah menyiapkan. Tentu kemarin kita berharap data itu datang dari pihak rumah sakit, ya kan, pasien melapor ke sana biasanya, nggak mungkin langsung ke KPU kan, nggak bisa keluar langsung dia kan jalan kan. Nah, yang kedua adalah yang di tahanan juga kita telah siapkan, telah data. Nah, persoalannya kemudian kami mendengar juga di 2-3 hari menjelang hari H di beberapa lapas dan tahanan itu ada tiba-tiba melonjak jumlah pemilih dari yang belum terdata sebelumnya. Nah, untuk ini kan kami harus hati-hati.
diperhatikan. Kalau memang dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih khusus, tidak punya A5, ya kami tidak punya otoritas untuk memberikan hak suaranya. Jadi itu yang kami jalankan, bukan menghalangi orang menggunakan hak pilih. Ini yang dilakukan petugas kita. Jadi yang pasti kemarin untuk lapas itu kita sudah siapkan malah TPS di lapas. Di Tanjung Gusta misalnya ada sekitar 12 TPS di sekitar itu. Tapi faktanya memang kita dengar tiba-tiba ada penambahan pemilih dan itu yang kemudian ketat dilakukan penyaringan oleh para petugas kita di lapangan. Terakhir Pak, ini yang saya baca juga, katanya sebetulnya ada satu calon anggota DPD yang sudah didiskualifikasi, tetapi namanya masih tercetak di surat suara. Betul seperti itu Pak? Iya, jadi surat suara dicetak sudah 2 bulan lalu. Kemudian proses diskualifikasi beliau itu berlangsung baru 1 minggu lalu setelah beliau tidak menyampaikan laporan dana kampanye ya. Dan kemudian itu menurut undang-undang didiskualifikasi. Tentu surat suara nggak bisa kita hapus, kita tidak bisa dilihat lagi. Tapi kita melakukan pengumuman kemarin ke seluruh TPS dan itu kami monitor, ditempelkan dan selalu diumumkan oleh petugas kita bahwa ada satu DPD yang didiskualifikasi supaya diketahui pemilih. Kalaupun nanti ada coblosan kepada yang bersangkutan, maka itu nanti dianggap tidak sah. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.